kondisi korban ditemukan di sini ya? Di sini nih, di Sobat, sana no. kami berada di posisi di mana korban pertama ditemukan yang bernama Sri ada di sini, ada di sini. Siapa sangka di tempat ini ditemukan jasad seorang wanita bernama Almaida yang merupakan istri dari pelaku. Pokoknya saya nggak meriksa, pas ada di situ langsung saya ngejar pelaku aja. Pelaku ini bilang, saya yang bunuh, saya yang masukkan ke spiteng. Kaget langsung, saya emosi, marah, ya cabul, kecewa. Saya cari orang tua saya bertahun-tahun, ketemunya sudah tidak ini bernyawa gitu. Jangan-jangan ini adalah seseorang yang sudah melakukan pembunuhan berantai, bukan hanya 1, 2 kali atau beberapa korban lainnya. Seorang penagih utang keliling ditemukan tewas di dalam rumah nasabahnya di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari pemeriksaan para saksi, korban sempat terlihat datang ke rumah pelaku Sunardi sebelum ditemukan tewas. Tak ada kabarnya korban membuat pihak bank menemui RT setempat. Usai mendapat laporan, ketua RT mendatangi rumah pelaku dan menemukan jasad korban. Jasad korban disembunyikan dalam kamar dan ditutupi dengan kasur. Korban mendatangi pelaku untuk menagih utang. Namun pelaku yang belum punya uang merasa terdesak hingga nekat membunuh korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membawa motor korban dan parkir di tempat penitipan motor. Kasus pembunuhan penagih utang bank keliling di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata menguak kasus lainnya. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku membunuh istrinya pada tahun 2022. Polisi pun kembali ke rumah pelaku di Cibarusah dan membongkar septic tank yang dijadikan tempat persembunyian jasad korban. Saat dibongkar, petugas menemukan kerangka manusia mengenakan pakaian yang masih utuh. Ternyata korban diketahui istri Sah Sunardi yang hilang sejak tahun 2022. Anak korban menyebut dirinya terakhir berkomunikasi dengan ibunya pada tahun 2022. Korban diketahui meninggalkan rumah setelah membawa uang dan perhiasan. Pelaku membunuh istrinya diduga karena motif asmara. Polisi telah menyita barang bukti untuk pemeriksaan 2 kasus pembunuhan wanita yang dilakukan pelaku. Polisi pun masih menyelidiki apakah pelaku melakukan pembunuhan terencana atau tidak dalam kasus tersebut. Malam ini saya Abram Silaban akan menelusuri jejak kasus pembunuhan berantai dari Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan mendatangi langsung tempat kejadian perkara. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya hadir di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini adalah tempat kejadian perkara, TKP. Berdekatan dengan ditemukannya ada jenazah di dalam septic tank yang bernama Almaida, yang merupakan istri dari seorang yang bernama Sunardi yang kini ditahan sebagai seorang tersangka kasus pembunuhan. Tentu ini mengejutkan kita semua karena ditemukannya jenazah yang disebutkan sesungguhnya sudah berada di dalam septic tank itu hampir 2 tahun lamanya adalah akibat pembunuhan yang terakhir atau yang paling baru yang berhasil diungkap oleh aparat kepolisian, yakni pembunuhan seorang pegawai koperasi bernama Sri Pujianti. Ia ditemukan meninggal dunia di kediaman dari pelaku ketika ia menagih utang sebesar 2,7 juta rupiah. Pelaku bernama Sumardi akhirnya menghabisi nyawanya. Saya hadir di sini untuk menunjukkan kepada Anda secara dekat, secara detail, secara eksklusif tentu saja,
tempat kejadian perkara. Dan saya sengaja hadir malam-malam. Malam hari untuk menunjukkan sesungguhnya bagaimana ambience di tempat ini setelah dilakukannya olah TKP, ditemukannya jenazah di septic tank. Jadi prinsipnya kasusnya, ada kasus pembunuhan ditemukan, jenazah ditemukan ketika seseorang yang disebutkan hilang. 3 Februari ia melakukan penagihan bernama Sri. Ternyata ia dibunuh dengan begitu keji, diikat menggunakan kerudung atau dicekik menggunakan kerudung. Terungkap pengakuan bahwa ia melakukan pembunuhan 2 tahun silam terhadap istrinya sendiri yang disebutkan sempat hilang November 2022 silam. Maka dari itu, saya Abraham Silaban, saya akan hadir di sini. Saya akan tunjukkan kepada Anda, saya butuh alat penerangan. Terima kasih. Tim saya menemani saya di sini. Coba Anda lihat, ini adalah tempat menuju ke TKP ya. Jadi kita butuh alat bantu penerangan seperti ini. Untuk kita langsung menuju ke kediaman tersangka. Nah, saya akan coba nyalakan. Nah, seperti ini. Kita coba telusuri setapak demi setapak. Jalan yang ya cukup licin ya, becek. Sepertinya habis hujan, berhati-hati ya. Juru kamera saya, ada Aul dan juga Oki. Ya, becek seperti ini. Jalan setapaknya menuju ke kediaman tersangka, TKP. Dari tempat ini pula ya terkesan sepi ya. Dan kalau kita melihat di tempat ini, ya di sini ia dikelilingi oleh pohon bambu. Dan coba bergeser ke sini. Nah ini TKP-nya, tempat kejadian perkara. Ya sobat, saya Abraham Silaban. Saya sudah tiba di TKP, tempat kejadian perkara. Itu kediaman dari Sunardi. Seperti yang diinformasikan, ada 2 tempat kejadian perkara di sini. Satu, ditemukannya penagih utang pihak koperasi yang bernama Sri di salah satu ruangan di dalam rumahnya. Dan satu lagi, ternyata sudah ada korban di dalam septic tank. Kita tidak pernah menyangka bahwa ini adalah serial. Ini pembunuhan serial yang mengejutkan kita semua. Maka dari itu kita akan coba menjejaki setiap detail di sini, informasi-informasi yang kita coba akan tanyakan di sini. Kalau Anda lihat itu jalan setapak yang baru kami lalui. Cukup gelap, tapi karena sudah ada bantuan dari penerangan di sebelah sini, kita lihat. Nah, kita coba ada di sini. Oke. Ya kita tentu datang di sini tidak sendiri ya, karena kami bersama dengan Pak RT ya. Ini adalah TKP-nya. Ini tempat Bapak menggerebek ya? Iya. Pak Misan datang ke sini ya? Iya. Bersama dengan siapa waktu itu Pak? Waktu itu dengan si pelaku sama si ketua cabang, sama ibunya si korban, Iya. sama siapa tuh 2 lagi sama lakinya ketua cabang. Oke. Jadi Bapak mau mengatakan waktu itu pelaku juga mengaku bahwa dia tidak melihat korban ya? Nggak ketemu sama korban waktu dicariin gitu ya? Enggak. Dia nggak ngaku bahwa waktu itu korban datang ke sini? Pokoknya saya dari awal nih ya Iya. ceritanya. Pokoknya jam 12:30 dia laporan ke rumah saya. Nih kata saya, ada apa malam-malam begini? Kata dia, saya mau laporan Pak RT, kata ketua cabangnya. Laporan apaan? Karyawan saya penagihan Bang Emok itu katanya hilang kontak di sini. Hilang kontak di sini. Oke. Sama bos saya, sama rekan-rekan saya juga hilang kontak di sini. Titiknya, kata dia. Ya oke, kalau begitu kita cari bareng-bareng, jangan 100% nyangka sama orang, karena kan belum ada bukti. Kata saya begitu. Terus ketua cabangnya itu bilang sama saya, Pak RT dengar-dengar si pelaku ini ke rumah mertuanya kira-kira jam 3. Kita tanyain ke rumah
mertuanya kira-kira benar apa kagak. Kata saya, oke, ayo kita jalan bareng-bareng. Terus langsung saya jalan ke rumah mertuanya. Terus dia ngetuk pintu rumah mertuanya kagak bangun. Langsung saya yang ngetuk lagi yang kedua kalinya. Nah, mertuanya itu bangun. Yang pertama keluar, adik iparnya si pelaku yang keluar. Oke. Ada apa ini malam-malam? Kayak nggak ada waktu aja. Kata saya gini, saya mau perlu sama nenek-nenek nih. Mau nanyain si pelaku itu, bener apa kagak jam 3 ke sini. Terus nenek-nenek itu nyaut sama saya, bener Pak RT, ada jam 3 ke sini. Bener kan? Berarti kan ngebuktiin ke pihak bank bener si pelaku itu ada ke rumah mertuanya. Nah, habis dari situ langsung kata saya, Mas, kita ngobrol di rumah si Mas aja lu bareng-bareng sama saya. Oke, katanya Pak RT. Nah, langsung pada jalan lagi dari sono ke sini. Pas di situ saya nanya sama si Mas, sama si pelakunya tuh, Mas, saya bukannya nggak percaya sama si Mas. Saya pengen geladain rumah si Mas, biar kesaksian orang bang, biar si Mas nggak terlalu tertekan karena belum ada bukti. Kata si Mas itu, kata si pelaku, oke Pak RT, saya ketuk bangunin istri saya dulu. Pas diketuk, istrinya keluar. Terus kata istrinya gimana? Pak RT ada apa? Sampai gisik-gisik ini nih mukanya. Terus kata saya mau geledahin rumah situ, biar tahu ada apa di dalam. Karena kehilangan titiknya di sini, miskomunikasi. Karena apa? Dia kan pakai GPS juga katanya. Iya, ada GPS terakhirnya di sini. Iya, korban. GPS-nya di sini terakhirnya. Terus yang kedua, kata si Mas ini yang udah terbuka. Silakan Pak RT, dia ngikutin di pinggir saya di sini belakang. Pelaku ngikutin. Di pelaku. Bapak ada di depan. Saya ini di tengah. Oke. Ini Yang paling depan siapa? Saya ini di pihak bank nih, pihak bank yang nyaksiin. Biar ada apa di dalam biar tahu. Di belakang saya teman saya. Jadi Pak RT lah yang dipanggil untuk menemani ke sini ya, untuk melihat ke dalam. Lengkapnya sebetulnya kita akan menjejaki ini secara detail. Aparat kepolisian memberikan kami izin ke dalam untuk melihat lebih dekat. Begitu ya? Oke, siap. Bang, ya? Jadi kami sudah dapat informasi dari tim kami. Oke, kita langsung dalam ya Pak ya? Iya. Di sini TKP-nya, sobat saya Abraham Silaban, saya ada di sini. Nih. Dan ini sekarang ada itunya tuh. ya. Jadi kondisi rumahnya memang berantakan seperti ini ya Pak ya? Iya. Waktu Bapak masuk ke dalam memang sedang berantakan keadaannya Pak ya? Ya, pokoknya begini aja udah. Oke, begini keadaannya. Dan Bapak temukan di mana Pak? Pak, saya pas lihat-lihat di sini kagak ada. Langsung saya ke sini. Karena lampunya juga nyala. Kita boleh masuk ya Pak? Iya, ayo masuk aja Pak. Pas saya angkat ini nih kasur lantai sama bantal saya buang ke sono. Di situ kan ada spring bed tuh. Spring bed. Langsung saya buka pas si korban tengkurap di pinggir itu tuh. Di pinggir tembok. Saya langsung tutupin lagi, langsung saya ngejar situ. Si pelaku. Silakan masuk Pak, kita masuk ke dalam Pak. Ayo. Sama Pak. Oke, jadi bertemu di sini. Iya, di sana. Di sini. Di sana no. Di pelaku si korban itu. Ini mah nggak ada kemarin. Jadi kondisi korban ditemukan di sini ya. Di sini nih, di sana no. Kami berada di posisi di mana korban pertama ditemukan yang bernama Sri ada di sini. Ada di sini. Ya ada di sini. Ditemukan dalam kondisi, mohon maaf Pak, cukup mengenaskan ya Pak ya? Iya. Iya, saya juga sampai mau nangis saya lihat itu korban. Dengan segala hormat kami kepada keluarga korban ya, kami harus menjelaskan ini secara rinci dan detail. Karena bagaimanapun ini adalah TKP pertama yang kemudian membuka akhirnya ada temuan TKP kedua di belakang septic tank. Di sini mohon maaf Pak, keadaannya waktu itu ada bekas lebam, ada bekas tanda-tanda Pokoknya kekerasan. saya waktu ngelihat ini si korban, pokoknya saya nggak meriksa, pas ada di situ langsung saya ngejar pelaku aja. Bapak langsung tangkap? Enggak, langsung dikejar lari ke sono. Oh dia langsung lari? Iya. Ada bekas jerat itu ya Pak? Ya pokoknya udah dibawa ke sini, baru saya ngelihat ininya memar-memar nih. Berarti ada tindakan penganiayaan terlebih Iya, dahulu. kali. Diduga ada tindakan penganiayaan terlebih dahulu. Iya. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, ini kediaman yang sebetulnya relatif cukup sederhana ya. Hari-harinya
tersangka ini bekerja apa, Pak? Sehari-harinya dia mah cuma kerja bangunan sih. Bangunan, serabutan Iya, berarti ya, iya, Pak ya? serabutan tuh. Oke, itu. kita boleh masuk lagi Pak ke dalam Pak, izin Pak. Ayo. Kami ditemani oleh Pak RT sebagai Ayo. seorang yang Siap. kami anggap otoritas di sini. Dan tentu kami, segala langkah kami dan gerak kami ditemani oleh dan disertai oleh izin-izin dari petugas yang sudah kami dapatkan. Iya. Yang seperti ini ya Pak ya. Oke. Dan kemudian Pak, ketika pelaku ditangkap ya waktu itu, yang menangkap siapa Pak? Saya sendiri. Bapak menangkap pelaku? Iya. Ada perlawanan? Enggak, dia pas dia nggak bisa lari ke sana kemari udah buntu jalan. Kata saya, lu mau lari kemana lu? Kata saya gituin. Dia udah pasrah begini. Dia udah pasrah begini. Di tempat ini ditemukan jasad seorang wanita bernama Almaida yang merupakan istri dari pelaku.